Bab 1517, memurnikan setan Lotusen, arai api di langit menutupi matahari. Dua susunan api muncul seperti dua plat api yang sangat besar yang menutupi alam ini dari atas dan bawah. Kelompok Xiao yang tampak seperti semut di dalam dua piring besar ini. Sekilas mereka tampak tidak penting. Dia benar-benar mampu mengendalikan susunan besar yang ditempatkan oleh suci teratai iblis pemurni. Mata Pak Tua Hun Mo dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat perubahan yang tidak terduga ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian dan buru-buru mengalihkan pandangannya ke terowongan spasial yang berputar perlahan agak jauh. Itu adalah jalan yang menuju kembali ke dataran tengah. "Cepat, mundur!" Pak Tua Hun Mo tanpa sadar berteriak saat matanya berkedip. Tubuhnya memimpin untuk bergegas menuju terowongan spasial. Arai besar ini telah dibuat oleh Purifying Demonic Lotusen. Meskipun ahli pamungkas itu, yang bahkan kepala klan-klan Hun mengakui bahwa dia bukan tandingannya, masih memiliki reputasi besar yang tertanam dalam di telinga orang-orang yang telah mendengar tentang apa yang telah dia lakukan. Kepala kelompok Aula Jiwa ragu-ragu sejenak setelah melihat Pak Tua Hun Mo melarikan diri. Namun, mereka hanya bisa mengepalkan gigi dan mengikutinya dengan sangat enggan. Seseorang sekuat Pak Tua Hun Mo telah berubah menjadi gelandangan yang tersesat ini. Dari kelihatannya, susunan besar ini sangat menakutkan. Keputusan Pak Tua Hun Mo untuk melarikan diri tidak diragukan lagi menyebabkan banyak orang panik. Sesepuh lain dari ekspresi klan kuno sangat berubah. Mereka semua ragu-ragu sebentar sebelum mengatupkan gigi mereka dan mengikutinya. Meskipun godaan api teratai iblis pemurnian tidak terbayangkan, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Sun Er dan yang lainnya menyaksikan orang-orang ini melarikan diri. Mereka mengerutkan kening dan dengan cepat mengayunkan kepala mereka ke Xiao Yan, tapi Xiao Yan berdiri di sana memegangi kepalanya saat rasa sakit samar-samar muncul di wajahnya. Xiao Yan gege, apa yang telah terjadi? Wajah Sun Er berubah setelah melihat wajah Xiao Yan. Dia buru-buru berteriak, "Kita juga harus pergi!" Xiao Yan mengatupkan giginya. Pikirannya bergejolak, menyebabkan jiwanya berulang kali memancarkan pusing. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana susunan besar ini dibangun, dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan dari fluktuasi yang ada. Jika kekuatan itu menyebar, semua orang yang hadir akan segera berubah menjadi debu. Haha, sudah terlambat untuk mencoba dan pergi sekarang. Saya akan memurnikan semua orang di sini untuk menjadi budak api saya. Kata-kata Xiao Yan baru saja keluar dari mulutnya ketika api teratai iblis pemurni di langit 100.000 kaki di atas tertawa terbahak-bahak. Jarinya dengan lembut menekan terowongan spasial dan pilar magma putih krem melesat keluar dari susunan besar di bawah. Magma menghantam terowongan dengan momentum seperti kilat, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pak Tua Hun Mo muncul di depan terowongan spasial yang runtuh. Ekspresinya suram. Api teratai iblis pemurni ini tidak bermaksud membiarkan salah satu dari mereka pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kepala Aula Jiwa dan kelompoknya bergegas. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Alam api iblis ini dibangun oleh suci teratai iblis pemurni. Dia dikatakan sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Dou di selama era itu. Tidak seorang pun saat ini di benua itu akan dapat dengan paksa menyerbu ke alam yang dia ciptakan tanpa melewati terowongan ini. Jangan bilang kita harus menunggu dan mati. Wakil kepala Hall of Souls menggertakkan giginya dan menuntut jawaban. Tidak akan mudah untuk membunuh kita. Pak Tua Hun Mo dengan dingin tertawa. Matanya dengan cepat mendarat di leluhur Pil Tower saat dia berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kita tidak bekerja sama?" Saat ini, dia mengendalikan formasi kuno langit pemurnian. Bahkan Anda tidak akan cocok untuknya dalam pertarungan 1 lawan 1. Formasi kuno langit pemurnian dibagi menjadi langit dan bumi. Saya akan berurusan dengan arai langit. Arai bumi akan diserahkan kepada Anda.
Leluhur Pil Tower tidak punya waktu untuk berdebat dengan Pak Tua Hunmo yang dengan cepat mengubah pendiriannya karena situasinya. Dia segera menyatakan dengan suara yang dalam, "Baik, Xiao Chen, gadis kecil naga Void kuno, Gunanhai, kalian semua akan menyerangku dan berurusan dengan susunan langit." Nenek moyang aula jiwa menoleh, memandang kelompok Xiao Chen, dan dengan lembut berteriak, "Iya, ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan terlalu banyak pada saat ini." Terowongan spasial telah dihapus oleh api teratai setan pemurnian. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk bertarung, mereka semua akan disempurnakan menjadi budak api dari api teratai iblis pemurnian. Segera, kelompok itu mengangguk. Tubuh mereka bergerak dan muncul di samping leluhur Pil Tower. Pak Tua Hunmo juga mencoba untuk mendapatkan beberapa ahli dari faksi lain yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Dou Sheng untuk bergabung dengannya sementara leluhur Pil Tower mengumpulkan pembantu. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu menyukai Pak Tua Hunmo, mereka tidak terlalu peduli pada saat ini. Nyawa mereka dipertaruhkan, upaya yang tidak penting. Meskipun saya benar-benar membenci orang itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan tetap terperangkap di tempat ini selama ribuan tahun jika formasi yang dia tempatkan dapat dihancurkan oleh Anda yang lemah? Api teratai iblis pemurni dengan dingin tertawa setelah leluhur Pil Tower dan yang lainnya berkumpul bersama. Niat membunuh muncul di matanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dengan perubahan segel tangannya, formasi besar itu yang menutupi langit dan bumi, bergemuruh dan perlahan berputar seperti cakram. Energi alam dengan cepat menjadi sangat liar dan ganas karena kedua formasi besar perlahan berputar. Beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Ban Sheng segera memucat. Bahkan ada beberapa yang akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Arai besar ini belum melepaskan serangan apapun, tetapi beberapa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. The Purifying Demonic Lotus Saint benar-benar memenuhi reputasinya. Perbaiki formasi kuno langit, sempurnakan langit menjadi budak. Api teratai iblis pemurni melayang di langit, saat api putih krem melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah dan kemudian dituangkan ke dalam susunan besar. Bang! Sebuah tangisan terdengar dan dunia bergetar hebat. Lingkaran cahaya putih krem melingkar dengan cepat berkumpul dari tepi susunan besar. Akhirnya, itu berkumpul menjadi pilar putih krem setinggi 1000 kaki di depan banyak mata yang terkejut. Bagian dalam pilar cahaya dipenuhi dengan energi destruktif. Menyaring! Api teratai iblis pemurni mengungkapkan ekspresi padat di wajahnya. Dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah. Baik langit dan susunan bumi bergetar hebat sebelum dua pilar cahaya putih krem melesat seperti air mancur. Target pilar cahaya adalah leluhur dari Pil Tower dan Pak Tua Hunmo. Serang bersama. Saat serangan yang tak tertandingi ini semakin dekat, bahkan seseorang yang sekuat leluhur dari Pil Tower menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Teriakan pelan terdengar saat setetes darah setengah hijau dan setengah emas keluar dari jarinya. Dalam sekejap mata, itu tumbuh menjadi beberapa ribu kaki dalam ukuran. Fluktuasi energi yang mengejutkan bersama dengan aroma pil yang pekat menyebar darinya. Xiao Chen dan yang lainnya di samping juga melepaskan duki mereka yang kuat sambil mengadopsi wajah muram. Duki mereka mengikuti dari dekat di belakang kelompok cahaya darah itu saat mereka menuju ke arah cahaya berwarna krem yang turun dari langit. Pak Tua Hunmo dan yang lainnya di bawah juga mengeluarkan semua kemampuan mereka. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan dengan kejam menyerbu ke arah pilar cahaya yang bergegas ke atas. Bang-bang! Tabrakan itu hanya berlangsung sesaat. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh dunia. Wilayah laut magma di bawah telah membentuk lubang dalam yang berukuran jutaan kaki. Magma di dalam telah didorong mundur ratusan kaki. Haha, perlawanan yang keras kepala. Menyaring! Mata api teratai iblis pemurni berkedip saat dia berdiri di langit. Dia tampak dalam keadaan agak gila. Kedua tangannya ditekan. Klaster cahaya darah dan kelompok Old Man Hunmo di bawah
yang dengan pahit menghalangi serangan itu mengeluarkan ledakan. Mereka benar-benar hancur. Setelah penghancuran penghalang, kedua pilar cahaya mulai terbang di langit dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Satu mengejar leluhur Pale Tower dan yang lainnya mengejar Pak Tua Hun Mo sebelum mereka tiba-tiba bertabrakan di langit. Dari langit yang jauh, api teratai iblis pemurni menyaksikan api dengan cepat menyebar sejauh jutaan kaki dengan pusatnya menjadi titik di mana pilar cahaya berbenturan. Dia tanpa sadar tertawa ke langit. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Memurnikan Demonic Lotus Saint. Apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkanku seperti ini? Saya adalah objek ilahi dan secara alami akan dilindungi oleh dunia. Haha, api teratai iblis pemurni menjadi agak gila. Dia akhirnya akan melarikan diri setelah ribuan tahun disegel. Bagaimana mungkin dia tidak cukup bersemangat untuk kehilangan dirinya sendiri? Namun, tawa liar ini tidak berlanjut lama sebelum api teratai iblis pemurni secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya. Matanya terkejut saat dia mengamati titik di mana pilar cahaya telah melintas. Dia merasakan banyak aura hadir di tempat itu. Masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Api putih krem yang berlama-lama di langit perlahan memucat. Lingkaran cahaya samar muncul di depan mata api teratai iblis pemurnian setelah nyala api menghilang. Xiao Yan berada di tengah lingkaran cahaya ini. Leluhur Pale Tower, Pak Tua Hun Mo, dan semua orang tampaknya tidak menderita luka serius meskipun tampak sedikit terluka. Menderita, pada saat ini, tidak hanya api teratai iblis pemurni yang tercengang, bahkan leluhur Pale Tower dan yang lainnya linglung ketika mereka melihat lingkaran cahaya di sekitar mereka. Lingkaran cahaya ini mungkin tampak lemah, tetapi mampu memblokir serangan yang dapat menghancurkan bintang 6 Do Sheng. Ini adalah semua orang saling bertukar pandang. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan gegel, Sun Er tiba-tiba berseru saat semua orang merasa tersesat. Semua pasang mata bergeser, hanya untuk melihat bahwa Xiao Yan tampaknya telah turun ke keadaan tidak sadar. Tubuhnya, bagaimanapun, memancarkan cahaya redup. Cahaya ini perlahan berkumpul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia yang agak ilusi, memurnikan api teratai setan. Semua orang sangat terkejut ketika sosok manusia ini muncul karena penampilan orang ini identik dengan api teratai iblis pemurni di langit. Tidak, ini bukan api teratai iblis pemurnian. Itu adalah suci teratai iblis pemurnian. Leluhur dari Pale Tower menatap sosok di luar tubuh Xiao Yan dengan mata terkejut. Dia tiba-tiba sepertinya telah mendeteksi sesuatu dan berteriak kaget. Apa? Semua orang merasakan sesuatu meledak di atas kulit kepala mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mengapa ahli pamungkas ini, yang dikabarkan telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tiba-tiba muncul di Xiao Yan? Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba gemetar saat semua orang merasa terkejut. Kedua matanya perlahan terbuka, tapi matanya yang hitam pekat telah berubah menjadi putih krem. Matanya perlahan menjelajahi orang-orang yang hadir. Orang-orang yang matanya bertemu tanpa sadar akan merasakan keinginan untuk menyembah dia sebagai perasaan berdebar-debar terwujud jauh di dalam jiwa mereka. Bahkan seorang ahli sekuat Pak Tua Hun Mo tidak terkecuali. The Purifying Demonic Lotus Saint adalah seorang ahli yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan kelas Dou di saat itu. Siapa sangka dia akan muncul lagi dalam keadaan seperti ini? Bab 1518, Demon Saint versus Demon Flame. Inilah yang terjadi, kelompok Sun Er tercengang saat mereka melihat Xiao Yan atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan sosok ilusi yang membungkus permukaan tubuhnya. Mengapa Purifying Demonic Lotus Saint legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Ini terkait dengan peta kuno itu. Yao Lao mengerutkan kening sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu. Peta kuno itu adalah satu-satunya hubungan antara Xiao Yan dan suci teratai iblis pemurni.
Xiao Yan telah mengumpulkan benda itu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan semuanya, tapi dia hanya mendapatkan beberapa informasi rahasia yang sebenarnya bukan rahasia. Namun, Yao Lao ingat dengan jelas bahwa cahaya telah ditembakkan ke kepala Xiao Yan setelah peta kuno dikumpulkan. Cahaya itu mungkin yang menyebabkan situasi ini terjadi di Xiao Yan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan sedikit cemas. Tidak ada yang tahu apakah suci teratai iblis pemurni ini baik atau buruk, tapi dia sedang merasuki tubuh Xiao Yan saat ini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, orang yang paling menderita tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan. Jangan panik, karena dia telah turun tangan untuk menyelamatkan kita semua. Dia sepertinya tidak memiliki niat buruk. Tujuannya adalah api teratai iblis pemurnian. Leluhur dari Pil Tower berkomentar dengan suara yang dalam. Bocah ini, bagaimana dia menarik Saint Lotus iblis pemurnian? Orang suci teratai iblis pemurni ini tampaknya tidak dalam bentuk spiritual. Sebaliknya, itu lebih seperti jejak sisa, tetapi hanya jejak sisa ini yang benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. The Purifying Demonic Lotus Saint benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Pak Tua Hun Mo dan semua orang terkunci pada Xiao Yan saat pikiran ini terus muncul di hati mereka. Xiao Yan, yang telah dirasuki oleh suci teratai iblis pemurni, perlahan-lahan mengangkat kepalanya sementara semua orang berurusan dengan pikiran yang berbeda. Dia melambaikan lengan bajunya dan penghalang melingkar berwarna putih krem perlahan menghilang. Sepasang mata putih menatap api teratai iblis pemurni di langit. Memurnikan suci teratai iblis? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa masih hidup? Api teratai iblis pemurni di langit dengan cepat fokus pada Xiao Yan saat penghalang cahaya tersebar. Hatinya membentuk badai besar ketika dia melihat milik siapa sosok itu di permukaan tubuh Xiao Yan. Raungan kaget yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan bergema di langit. Sepertinya kamu belum menenangkan kekerasan di dalam hatimu setelah disegel selama ribuan tahun. Bajingan, Purifying Demonic Lotus Saint, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda dapat mencapai prestasi Anda tanpa saya? Saya telah banyak membantu Anda, tetapi Anda akhirnya menyegel saya pada akhirnya. Haha, kamu pantas dibunuh oleh serangan balasan. Api teratai iblis pemurni memandang Xiao Yan dengan ekspresi ganas saat dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia ingin mencurahkan semua kebencian mengerikan di dalam hatinya. Aku bertanggung jawab atasmu menjadi brutal ini. Kekuatan destruktif dari api iblis terlalu besar. Jika Anda diizinkan pergi sesuka Anda, dunia akan berakhir menghadapi bencana besar. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. HMPH, bayangan yang tersisa berani bertindak arogan di depanku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda masih menjadi Saint Lotus iblis pemurni yang kuat? Api teratai iblis pemurni memelototi Xiao Yan dengan semua kebencian yang dia rasakan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah, dan kedua susunan api yang sangat besar itu mulai berputar. Arai ini secara pribadi ditempatkan olehmu saat itu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatannya. Menyaring! Api teratai iblis pemurni dengan marah berteriak setelah kata-katanya terdengar. Dua pilar cahaya yang diisi dengan kekuatan penghancur terbentuk sebagai satu tembakan dari formasi langit dan satu dari formasi bumi. Setelah itu, mereka diarahkan ke tempat Xiao Yan dan mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat api teratai iblis pemurni melepaskan kekuatan formasi lagi. Jika pilar cahaya itu mengenai mereka, kemungkinan kurang dari 5 yang akan selamat. Swoos! Kedua pilar cahaya yang menuju ke arah kelompok itu tiba-tiba berhenti setelah suara tenang ini terdengar. Pilar cahaya berhenti sekitar 50 kaki di atas dan di bawah semua orang. Kekuatan destruktif yang memancar darinya menyebabkan kulit semua orang menjadi agak mati rasa. Formasi kuno langit pemurnian diciptakan olehku. Kamu bukan tandinganku dalam hal memahaminya.
Senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan. Dia melihat ekspresi jelek dari api teratai iblis pemurnian saat dia berbicara dengan lembut. Bajingan! Api teratai iblis pemurni tanpa sadar mengutuk saat melihat pilar berhenti. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika ekspresinya berubah. Dia telah menemukan bahwa kendalinya atas formalitas berangsur-angsur menghilang. Gemuruh, dua susunan api besar yang hadir bergetar pada saat ini. Akhirnya, lapisan demi lapisan api putih krem tiba-tiba keluar dari formasi dan memasuki tubuh api teratai iblis pemurni. Setelah api ini memasuki tubuhnya, api teratai iblis pemurnian mulai kehilangan kendali atas formasi kuno langit pemurnian. Memurnikan demonic lotus saint, aku akan bertarung denganmu. Mata api teratai iblis pemurni dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah kehilangan kendali atas formasi. Dia menyadari kekuatan menakutkan yang dimiliki formasi ini. Jika Purifying Demonic Lotus Saint ingin mengendalikannya, dia akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari segel lagi. Dia sudah hidup beberapa ribu tahun dengan cara yang begitu pahit dan sudah sangat lelah karenanya. Penghancuran dunia api iblis, tubuh api teratai iblis pemurnian dengan cepat membengkak. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi api mengerikan yang menyebar. Energi yang ada di dalam ruang ini diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi dalam sekejap. Ban Sheng mengeluarkan jeritan menyedihkan setelah kekuatan di dalam tubuh api teratai iblis pemurni meletus. Douqi di dalam tubuhnya mulai terbakar saat meridiannya menjadi terdistorsi. Bang! Segera setelah Ban Sheng ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tubuhnya meledak menjadi sekelompok abu hitam yang melayang ke lautan magma di bawah. Semua orang di sekitar merasa anggota tubuh mereka menjadi dingin karena abu ini. Energi di alam telah diuapkan oleh api teratai iblis pemurnian. Jika mereka terus tinggal, mereka tidak akan dapat mengisi kembali energi di dalam tubuh mereka. Mereka hanya akan berakhir dengan satu nasib terakhir, dibakar sampai mati. Bahkan Zian tidak yakin bahwa dia bisa mengandalkan douqinya untuk menahan suhu mengerikan dari api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, seseorang harus segera meninggalkan dunia terkutuk ini jika ingin hidup. Cepat dan pergi. Tidak ada yang bisa hidup jika api teratai iblis pemurni benar-benar meledak. Semua orang merasakan kegembiraan liar di hati mereka setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh yang datang dari Xiaoyan. Beberapa bahkan tidak memikirkan masalah itu saat mereka segera pindah dan bergegas ke terowongan spasial. Nona muda, kita juga harus bergegas dan pergi. Gunanhai menghadap Sun Er dan berbicara. Ranah ini terlalu berbahaya. Tidak ada yang mengira api teratai setan pemurnian menjadi menakutkan ini. Tapi Xiaoyan gegeh. Sun Er merajut alisnya. Matanya terkunci pada Xiaoyan, tapi Xiaoyan sepertinya telah dirasuki oleh suci teratai iblis pemurni. Siapa yang bisa menjamin bahwa suci teratai iblis pemurni tidak akan melakukan apapun pada Xiaoyan jika dia pergi begitu saja? Sebaiknya kita pergi dulu. Tidak ada gunanya khawatir. Kami tidak akan membantu Xiaoyan dengan tinggal di sini. Orang suci teratai iblis pemurni itu telah meminjam tubuhnya untuk muncul. Sepertinya dia tidak akan menyakiti Xiaoyan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Sun Er dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya dengan giginya setelah mendengar pernyataan ini. Matanya mengungkapkan keraguannya. Dia benar-benar khawatir meninggalkan Xiaoyan sendirian di alam tak bernyawa ini. Terlebih lagi, api teratai iblis pemurni yang ganas hadir. Api putih krem di langit terus melebar sementara semua orang ragu-ragu. Pada akhirnya, warna merah muda secara bertahap mulai muncul di tengah nyala api. Api merah muda ini perlahan-lahan berkumpul sebelum lotus api iblis merah muda cerah muncul di langit dan perlahan-lahan berputar. Bahkan seorang ahli seperti Gunanhai menjadi merah padam setelah teratai api merah terang ini muncul. Douqi di dalam tubuh mereka terasa seperti mendidih, seolah-olah akan menyala. Ayo pergi!
tidak mungkin untuk terus menunda lebih lama pada saat ini. Gunanhai meraih tangan Sun Er. Tubuhnya melintas saat dia bergegas menuju terowongan spasial. Di belakang mereka, Yao Lao sekali lagi melirik Xiao Yan yang berdiri dengan tangan di belakangnya, tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat mengikuti. Perasaan yang tidak diketahui muncul di dalam hati Sun Er ketika dia melihat Xiao Yan tumbuh jauh di matanya. Dia merasa bahwa Xiao Yan membutuhkannya. Penatua, begitu kamu kembali, tolong beritahu ayah bahwa Sun Er akan disengaja kali ini. Sun Er menggigit bibir bawahnya. Tangannya tiba-tiba bergetar saat dia lolos dari genggaman Gunanhai. Telapak tangannya menekan punggung Gunanhai saat kekuatan lembut mengirimnya ke terowongan spasial. Perubahan tak terduga ini jelas melebihi harapan Gunanhai. Karenanya, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya memasuki terowongan spasial dan menghilang. Kamu, jaga baik-baik Xiao Yan. Kami akan menunggu kalian berdua keluar. Yao Lao, yang berada di belakang, melebarkan mulutnya saat melihat Sun Er tetap tinggal. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas pelan. Tubuhnya bergerak dan memasuki ruang terowongan. Dia cukup percaya diri pada Xiao Yan. Xiao Yan telah mengalami segala macam kesulitan selama tahun-tahun ini. Kali ini, dia pasti akan berhasil melarikan diri. Terowongan spasial akhirnya menghilang setelah Yao Lao bergegas ke dalamnya. Sun Er berbalik. Matanya yang cantik tampak muram saat dia melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Api emas perlahan menyapu keluar dari tubuhnya. Xiao Yan gege, kali ini Sun Er akan menemanimu. Bab 1519, melucuti. Setiap bagian dari alam yang luas ini telah dipenuhi dengan api iblis berwarna putih krem. Suhu tinggi yang tak terlukiskan memenuhi dunia magma ini. Bahkan seorang elit Dou Sheng yang telah mencapai bintang keempat atau bahkan bintang kelima tidak akan dapat bertahan lama karena suhu saat ini bahkan dapat membakar Dou Qi. Sun Er melayang di langit saat nyala api keemasan terus melonjak dari tubuhnya. Meskipun dia kaisar emas pembakaran api surgawi menjaganya, dia masih basah oleh keringat. Untungnya, Dou Qi di dalam tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Ada alasan mengapa kaisar emas pembakaran api surgawi memperoleh peringkat yang begitu tinggi. Mata Sun Er menjelajahi langit yang jauh sebelum menemukan titik asal lautan api ini. Teratai api dengan aura iblis perlahan berputar di tempat itu. Setiap kali diputar, warnanya akan berkedip antara merah tua dan putih. Berdengung, teratai api yang berputar akhirnya kembali menjadi putih, tetapi kelopaknya ditutupi dengan urat merah kecil. Sepintas, mereka tampak seperti pembuluh darah seseorang. Kadang-kadang, lampu merah menyala, menyebabkan teratai api yang indah ini dipenuhi dengan aura iblis. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu saat itu, tubuhmu semurni bayi. Saya membawakan Anda kecerdasan, memungkinkan Anda untuk memiliki pikiran manusia. Namun, jalan yang kamu ambil berlawanan dengan apa yang aku maksudkan. Sosok ilusi di luar tubuh, Xiao Yan, dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari teratai api yang dipenuhi dengan aura iblis. Memurnikan demonic Lotus Saint, terserah saya bagaimana saya ingin tumbuh. Kamu terlalu banyak ikut campur. Cahaya dipancarkan dari tubuh teratai iblis saat api teratai iblis pemurni meraung dengan marah. Aku hanya berharap kamu akan menghindari penghancuran diri. Akulah yang membuatmu dipenuhi dengan kebencian ini, jadi izinkan aku untuk mengakhiri semuanya. Sosok ilusi itu mengamati teratai api saat segel tangannya berubah. Dua susunan besar yang menutupi wilayah ini tiba-tiba bergegas maju, satu ke atas dan satu ke bawah. Segera setelah mereka pindah, tirai api besar keluar dan dengan cepat membentuk penjara persegi yang menyegel lotus iblis di dalamnya. Saya akan menghapus kecerdasan dan ingatan yang telah saya berikan kepada Anda. Di masa depan, Anda akan semurni ketika saya menemukan Anda saat itu.
pemurnian demonik Lotus Saint, dasar bajingan tak berperasaan. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu. Raungan marah sekali lagi dipancarkan dari Lotus Iblis sebelum mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Gelombang api berwarna darah yang luar biasa menakutkan keluar dari Lotus Iblis. Tirai api yang dibentuk oleh susunan tiba-tiba menjadi terdistorsi karena api berwarna darah yang aneh ini. Aku telah berpikir untuk menghapus ingatanmu ketika aku telah mencapai batasku saat itu, tetapi aku tidak dapat menghapusnya. Inilah mengapa saya menyegel Anda di sini. Saya berharap untuk menyelesaikan kebrutalan dan sifat pembunuh Anda. Melihatnya sekarang, ribuan tahun disegel telah menyebabkan kebencian Anda menjadi lebih kuat. Karena ini masalahnya. The Purifying Demonic Lotus Saint melihat ke Purifying Demonic Lotus Flame yang berjuang dengan liar dan menghela nafas dengan lembut. Segel tangannya berubah dan formasi besar tiba-tiba mulai runtuh dari tepi luarnya. Setelah runtuhnya bagian luar formasi, pilar api yang telah mengunci api teratai iblis pemurni menjadi lebih kokoh. Bang bang bang. Api teratai iblis pemurni dengan liar menyerang tirai api saat formasi berputar. Suara tabrakan yang mengguncang bumi itu menyebabkan nyala api keemasan di permukaan tubuh Sun Er menjadi sedikit redup. Memurnikan formasi kuno langit, hapus, tangan ilusi Purifying Demonic Lotus Saint dilambaikan dengan lembut, dan orang bisa melihat tirai api mengeluarkan banyak garis api. Garis-garis ini membentuk jaring api yang tercetak pada teratai iblis. Setelah itu, jaring api perlahan terangkat saat gumpalan kabut berwarna darah didorong keluar dari tubuh Lotus Iblis. Ah! Jeritan menyedihkan dengan cepat dipancarkan dari Lotus Iblis setelah kabut berwarna darah ini muncul. Teratai iblis berputar dengan liar, tetapi tidak peduli energi kuat macam apa yang dilepaskannya, itu tidak dapat memecahkan tirai api yang dibuat dari formasi itu. Energi yang diserap oleh Refining Sky Ancient Formation selama ribuan tahun telah sepenuhnya dilepaskan kali ini. Anda tidak akan dapat memblokirnya. Setan kecil, pergilah bersamaku. The Purifying Demonic Lotus Saint mengendalikan jalur api dan memaksa keluar kabut berwarna darah yang mewakili ingatan dan kecerdasan dari Purifying Demonic Lotus Flame, sedikit demi sedikit. Suara lembut dipancarkan selama proses tersebut. Omong kosong, tanpa ingatan dan kecerdasan, api iblis pemurni tidak akan lagi memiliki kesadarannya sendiri di masa depan. Apa perbedaan antara ini dan membunuhku? Anda mengatakan itu kamu tidak akan mengambil nyawaku, tetapi mengambil ingatan dan kecerdasanku berarti kamu berniat membunuhku, kamu munafik. Hati api teratai iblis pemurni mulai panik saat dia merasakan pikirannya berangsur-angsur menjadi kosong. Dia meraung keras. Setelah ingatan dan kecerdasannya benar-benar hilang, dia akan dianggap mati. Kamu sangat kejam dan juga telah mendapatkan warisanku. Jika Anda diizinkan untuk membuka segel, bencana besar akan menimpa dunia. Bencana ini dimulai oleh saya. Secara alami, itu harus dihindari oleh saya. Sosok ilusi Purifying Demonic Lotus Saint menggelengkan kepalanya. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi. Segel tangannya berubah dan banyak garis api di dalam tirai api tiba-tiba mengelilingi Lotus Iblis. Ah! Gelombang demi gelombang kabut darah tebal dengan cepat melonjak keluar dari Lotus Iblis. Kabut darah dengan cepat membentuk sosok darah di udara di atas Lotus Iblis. Sosok darah ini adalah sosok manusia yang sama dengan api teratai iblis pemurni yang muncul seperti sebelumnya. Sosok darah dari api teratai iblis pemurni mencoba menurunkan dirinya dalam upaya untuk memasuki Lotus Iblis setelah dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun, Purifying Demonic Lotus Saint tidak memberikannya kesempatan seperti itu. Dia mengepalkan tangannya dan tirai api dengan cepat terlepas. Garis depan berubah menjadi penjara api setinggi 10 kaki. Tuan, tolong biarkan aku pergi kali ini. Saya pasti akan berubah di masa depan. Api teratai iblis pemurni berjuang, tetapi Lotus Iblis tidak dapat keluar dari penjara api. Dia mulai merasa takut.
Setelah meninggalkan tubuhnya, kekuatannya telah berkurang menjadi kurang dari 10% dari sebelumnya. Itu tidak dapat melawan Purifying Demonic Lotus Saint sekarang, jadi dia berlutut dan memohon belas kasihan dari Purifying Demonic Lotus Saint. Sosok ilusi yang dibentuk oleh Purifying Demonic Lotus Saint menghela nafas ketika Purifying Demonic Lotus Flame mulai memohon belas kasihan. Dia melambaikan lengan bajunya dan sosok ilusi itu meninggalkan tubuh Xiao Yan. Sosok itu melayang ke penjara api dan mendarat di depan api teratai iblis pemurni. Xiao Yan gege. Sun Er buru-buru terbang dan meraih Xiao Yan setelah Purifying Demonic Lotus Saint meninggalkan tubuh Xiao Yan. Kenapa kamu belum pergi? Xiao Yan tidak sadar. Jiwanya telah ditekan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Dia tanpa sadar tetapi dengan lembut mencaci Sun Er setelah melarikan diri. Dia telah menyaksikan gadis ini mengirim Gunan Hai terbang dan tetap di belakang. Sun Er bersuka cita di dalam hatinya setelah dia memastikan bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Dia tidak khawatir tentang teguran Xiao Yan. Tangannya dengan erat meraih lengannya sebelum matanya mendarat di tirai api. Xiao Yan merasa tidak berdaya begitu dia meraihnya, tetapi tangan besar melilit tangan halus dan halus Sun Er. Setan kecil, aku tidak membencimu. Meskipun kamu membalas dendam padaku saat itu, aku tetap tidak membencimu. Saya tidak pernah memiliki murid atau anak dalam hidup saya. Sejak awal, kamu adalah orang yang paling dekat denganku. Tangan Purifying Demonic Lotus Saint dengan lembut mengusap kepala Purifying Demonic Lotus Flame. Wajahnya yang agak ilusi mengungkapkan senyum hangat. Namun, aku membencimu. Api teratai iblis pemurni tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata merah darahnya memelototi Purifying Demonic Lotus Saint. Kabut berdarah tiba-tiba meletus dan melilit Purifying Demonic Lotus Saint. Kabut berdarah dengan gila-gilaan mengikis tubuh Purifying Demonic Lotus Saint. Xiao Yan dan Sun Er mengungkapkan wajah terkejut saat mereka menyaksikan ini terjadi dari luar penjara. Api teratai iblis pemurni ini terlalu kejam. Penampilan ini seperti dulu. Penampilan tragis yang samar mengatasi wajah pemurni setan teratai suci saat dia merasakan erosi api teratai setan pemurnian. Dia dengan lembut menghela nafas saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Bersama-sama, kita akan menghilang dari dunia ini selamanya. Arai api besar tiba-tiba runtuh setelah Purifying Lotus Demon Saint mengeluarkan pernyataan ini. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lampu yang sangat terang yang melesat keluar dan dengan kejam menghantam tirai api. Bang! Xiao Yan meraih pinggang halus Sun Er dan melebarkan sayapnya di belakangnya saat merasakan ledakan yang bisa menghancurkan dunia. Setelah itu, dia buru-buru menarik kembali. Badai menyapu dunia. Retakan berukuran 100.000 kaki muncul di lautan magma. Retakan yang begitu besar adalah sesuatu yang tidak bisa diisi oleh magma. Langit benar-benar kosong. Hanya setelah badai energi liar dan ganas menghilang, Xiao Yan dan Sun Er akhirnya muncul. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Cahaya berkelap-kelip di langit saat Xiao Yan dan Sun Er menghentikan tubuh mereka. Mereka mencari di area kosong. The Purifying Demonic Lotus Saint dan Purifying Demonic Lotus Flame telah benar-benar menghilang. Seolah-olah mereka telah menghilang di tengah tabrakan yang mengguncang bumi sebelumnya. Di mana esensi api iblis? Xiao Yan bergumam sambil melihat ke langit yang kosong. Mungkinkah api teratai iblis pemurni telah dihancurkan dalam ledakan itu? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti pertarungan untuk api teratai iblis pemurnian ini sia-sia? Sial! Xiao Yan mengutuk dengan ketidakpuasan. Dia telah mengumpulkan peta kuno selama lebih dari 1 dekade karena api teratai iblis pemurni ini. Setelah itu, dia menunggu selama 3 tahun. Apakah benar-benar mungkin dia berakhir dengan hasil ini? Xiao Yan gege, lihat! Sementara Xiao Yan dipenuhi dengan ketidakpuasan di hatinya, Sun Er tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah laut magma di bawah dan berteriak dengan gembira. Mata Xiao Yan memindai arah yang ditunjuknya. Hatinya sepertinya terjepit.
Ada teratai putih yang ditutupi dengan urat merah muda saat lautan magma yang tak berujung perlahan berenang di sekitarnya. Sepertinya energi dari seluruh lautan magma melonjak ke arahnya. Esensi api iblis. Tubuh Xiao Yan tanpa sadar bergetar karena kegembiraan saat dia menatap teratai putih krem dengan warna merah mudanya yang samar.